Bagi yang telah meyakini dengan hisab, maka hari ini adalah Yaumul Arafah. Bagi yang berpedoman dengan ikhtilaful matali, perbedaan tempat dan matlak, sehingga menggenapkan menjadi 30 hari bulan Dzulqa'dahnya, maka besok baru hari Arafah. Semuanya kembali kepada keyakinan kita, dan masing-masing hanya bijeke kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar mendapatkan nilai 2, yang salah mendapatkan nilai 1. Semuanya masih mendapatkan kemuliaan. Tapi kita tidak tahu mana benar, mana yang salah. Jadi semuanya kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bila telah sampai Yaumul Arafah, mari kita memperbanyak bertakbir. Kedua, juga banyaklah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan masih banyak zikir-zikir yang bisa kita ucapkan untuk menghiasi hari Arafah. Dan ketahuilah bahwa hari ini kita adalah masuk hari yang sangat istimewa, di mana ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan manusia dari neraka adalah di hari Arafah. Alias Allah banyak mendatangkan, memberikan, menghadiahkan, yaitu maghfirah atau ampunan kepada kita semuanya, yang benar-benar bisa memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla banyak membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah ini. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata apa yang mereka inginkan. Ini riwayat Muslim. Jadi tidak ada hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak membebaskan, banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya selain di hari Arafah ini. Hari Arafah ini hari yang bagi yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah di situ. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah layadnu, mendekat. Allah nyedak min awake dhewe. Nyedake sepinten? Allah itu kalau mendekat lebih dekat daripada urat leher dengan leher kita. Barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Dia melakukan enak-enak, Allah datang dengan berlari. Kita datang dengan ngantuk-ngantuk kayak gini ini, Allah datang dengan membelalakkan mata, macam begitu. Nah, dan bila engkau datang kepada Allah dengan berlari, maka Allah datang dengan harwalatan, secepat kilat. Dan wa nahnu aqrabu ilaihi
min hablil warid, dan sungguh aku lebih dekat kepadanya daripada dekatnya leher dengan uratnya. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Maka jangan sampai kita menyanyiakan hari ini sebagai kita memperbanyak amalan soleh. Ini termasuk masih 10 pertama di bulan Zulhijjah, di mana mamin ayamin al amalu sholihu fihinna ahabbu indallah min hadil ayam, yani ayam al ashr. Qala rajulun wala jihadu fisabilillah, qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali tsumma lam yarji min dalika bi syai'in. Tidak ada hari yang amalan soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini masih tanggal 9. Nah, ada sahabat yang penasaran, tuh Kanjeng Nabi luwih utama pundi? Jadi luwih utama pundi dengan jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah pun masih kalah utama dengan amalan soleh pada hari-hari ini. Kecuali orang yang berangkat berjihad hidup-hidup dengan harta bendanya, namun hanya kembali namanya saja, atau wafat sebagai seorang syuhada. Makanya monggo diistimewakan dengan memperbanyak amalan soleh, menggiatkan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kalau kita usahakan hari ini, bagi yang tidak berhalangan itu berpuasa. Sing halangan piye? Wah, aku malah untuk takdir Pak, tidak banyak tadi saya dapat SMS. Pak, kalau untuk takdir pripun? Mudeng masuk ke takdir niku lampu abang. Ya pun jenengan membaca takbir yang banyak 100 kali. Sapa sing takbir ping 100, maka ia mendapatkan lebih daripada menyiapkan 100 kuda perang atau unta berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca takbir dan baca tahlil, tahmid, atau juga takbiran seperti ini, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah sebanyak-banyaknya pada hari ini. Nah, ini jelas teko iki ana sing men. Kalau men salat subuh. Nanti kalau yang di rumah yang tidak berangkat subuhan karena dia menstruasi, maka sampaikan kepadanya apa amalan sing iso gandeni poso. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membaca takbir, atau hari ini bersedekah. Ulun ganti poso dengan sedekah. Ya Allah, kalau mboten mampu poso, dina iki weteng kula mules, bolak-balik nyang mburi mawon. Nek poso engko isine entek. Mboten usah poso, ganti mawon sedekah dengan 10 juta nulis di langit telu mboten apa-apa. Ono kondo nulis di langit telu. Nah, syukur nulis di langit siji mawon. Insyaallah niku masih akeh gitu. Syukur di langit sisan. Nah, ini alhamdulillah pasti. Nah, rezeki itu yang punya siapa? Allah. Kalau kita suka pahala, maka saat inilah kita terbaik untuk bersedekah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan bahkan akan ditambah derajat kedudukan kita, bahkan akan digantikan semua apa yang kita keluarkan, baik untuk hari ini ataupun besok di hari raya, dengan ganti yang berlipat-lipat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari Arafah ini juga merupakan hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini adalah hari rukun Islam yang kelima, atau haji diselenggarakan. Nah, jadi hari Arafah itu hari di mana rukun Islam yang kelima itu diselenggarakan. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah berdiam diri, wukuf di Arafah. Haji artinya menuju kemana? Ke Baitullah. Tapi bermakna adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di Arafah? Ada nilai falsafinya. Arafah dari kata Arafah, ya'rifu itu adalah mengenal, mengenali.
sampai disebut namanya ma'rifat dari kata arafa. Ya. Araftu, saya tahu. Ro'a, saya melihat. Jadi kalau namanya ro'a itu saya melihat sesuatu. Ro'a itu Pak Iskandar. Saya melihat Pak Iskandar. Ro'a itu Zaidan, saya melihat si Zaid. Kalau araftu Iskandar, saya itu kenal sama Pak Kandar. Wa RT, dia adalah seorang RT. Wa huwa tajiru sayara, dan dia adalah pedagang mobil. Wa huwa umal fi maktab, dia juga seorang karyawan di sebuah kantor. Ini. Wa huwa rais takmir Masjid Darussalam, dan dia adalah pimpinan takmir Masjid Darussalam. Bahwa ba'dun min jamaatina, dia adalah seorang jamaah dari jamaah kita. Kenal. Lahu ibnani, dia punya 2 putra. Nah, pertama Mas Afif, yang kedua Mas Fahmi. Dan dia punya 1 istri. Istrinya 2, anaknya. Istrinya 2, anaknya. Kenal, namanya kenal berarti ngerti, itu namanya ma'rifat. Nah, makanya haji itu mengenal diri. Nek cara selain Jawa itu ngerti sangkang paraning dumadi. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ngerenungi urip itu. Ya Allah, sampai hari ini saya sudah menjalankan seluruh isi kehidupan. Dan saya kenal bahwasanya Allah menciptakan aku adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urip itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan lahir ke dunia tanpa membawa apa? Sok mati ya orang nggawa apa? Mati orang nggawa apa? Lahir orang nggawa apa? Enak wong mati nggo duit. Enak. Wong urip lahir nggo duit. Itu lahir tanpa nggo duit, tanpa nggo bondo. Di dunia kemudian kita diberi tugas untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai daripada tugas kita itulah yang akan membuat kita nanti lulus nopo mboten. Ibarat dengan daftar sekolah 3 tahun dengan berbagai macam aktivitas, kemudian lulus lalu diwisuda. Nah, kalau kita mengenali kehidupan kita seperti itu, kita akan kenal kepada Allah bahwa tujuan hidup itu bukan dunia, tapi tujuan hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini meskipun tujuannya Allah, godaannya banget. Masing kegoda karo kesenangan, wujude napa? Harta. Urip mung tek nggih golek duit wae. Nganti nyang masjid ora kober. Salat ora kober. Poso ora kober. Zakat lali wis. Kenapa? Karena tujuan hidupnya dia tergoda oleh dunia, kadang tergoda itu lali dengan tujuan. Ini sering tergoda dengan wanita. Sampai kemarin ramai di Jombang penangkapan seorang DPO. Nah, pimpinan pondok melindungi anaknya karena terlibat dengan namanya yaitu pelecehan seksual. Orang tidak akan melecehkan seksual atau tidak akan sembrono mengikuti hawa nafsunya nek dia beriman dan dia tahan kuda. Sapa wonge wong lanang ora seneng karo wong wedok, dan sapa ana wong wedok ora seneng karo wong lanang, kejaba sing wis mati. Mbah tuwek-tuwek aja seneng karo wong lanang. Karena orang dibutuhke gantenge tok, ya dibutuhke tenagane. Ya dibutuhke duwite. Ya dibutuhke liya-liyane. Nah, tapi ada batasan-batasannya, kadang wong wis orang gagas batasan.
akhirnya harus berbuat sesuatu yang tidak senonoh, tidak sepatutnya, tidak selayaknya. Inilah akhirnya wong kena kudo mau. Ono sing kena kudo kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladina tabu mim ba'di dzalika wa aslu, siapa yang kemudian dia bertobat dari kesalahannya dan memperbaiki diri, maka fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nek enek sing ora tobat terus bablas tak terus nganti akhirnya mati dalam keadaan tidak bertakwa pada Allah, maka akhirnya menjadi celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Maka ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita mengadakan muhasabah, nek rumangsa salah endang istighfar. Maka hari ini kita adakan muhasabah, ya Allah, mun wis 50 tahun ya Allah. Kalau kau nek ngaji kok panggah ngantukan mawon urip. Ya Allah, mun kula pun sakit ya Allah, kula maca Quran panggah ora iso lurus ya Allah. Ya Allah, kok kula malah saya tulis bukune lali kok ndelehkeun pundi ya Allah. Wah nek kok panggah. Nah, ora bener bae. Nah ini. Iya niki ya Allah, perlu kula mung setunggal lawan ya Allah, nyuwun ampunan ya Allah, kula mau paringi amal-amalan ingkang ngapura dosa kula ya Allah. Nah, ampun pada Allah. Ya Allah, kula niki jane apal ilmu niku, ngajeng ngamalke kok angel ya Allah. Nah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, janjane kula niki nggih iso neng kula nggih kok ora kober-kober. Kula yo ngerti neng kok ora kober. Enek kesempatan, enek sing wektune akeh nek ra mudeng sing diamalke apa, enek sing ngerti nek ora kober ngamalke napa. Nah, enek sing jan blas ora kober ya ora ngerti. Ya ono ora ngono. Wes jan ora ngerti blas ora kober apa mung nyambut gawe ora ono usung-usung, rene mung gotong-gotong. Akhire digotong nyang Mondoloyo ya. Ngerti blas itu. Ya Allah, oh angel men kadang-kadang itu loh. Anak wong kadang-kadang ana kesempatan lati manfaatke. Nah, ilmu ono, tenaga ono, nek ora ono kesempatan. Kesempatan nukeh nek disiak sih, ya ono. Kita itu evaluasi. Nah, gimana cara menggantikan itu? Maka bacalah tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan itu termasuk tidak hanya sebatas kita ini adalah berzikir, tapi apa? Ternyata khairud du'a. Nah, kenapa? Karena Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat beliau bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud du'ai du'a'u yaum Arafah. Sebaik-baik doa itu doa yang dibaca pada hari Arafah. Tidak hanya bagi yang haji saja. Termasuk ya wae dhewe sing lagi nang Indonesia ngenteni daftaran hajine diceluk. Nah, kemudian wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan maca niki niku maca ping 100 wis padha karo merdekake budake Nabi Ismail. Dijaga saka setan-setan sepanjang hari sampai sore hari. Kita ada dalam posisi ismah, perlindungan. Ya sapa sing maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu saben dinane aja sudah mendapat perlindungan dari Allah. Tapi nek dina iki dina Arafah kita banyak mengucapkan itu sebagai sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan. Taat Allah monggo dengan kula ngatake maca selain takbir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu maha esa, maha satu, enggak ada yang lain, yang ada duanya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ucapan pertama bimana adalah mengesahkan Allah. Nah, dan janji kita
tidak akan mensekutukan dengan yang lainnya. Dan kita mengakui betul segala sesuatu mulai daripada kekuasaan itu adalah miliknya Allah. Kita yang diberi kuasa adalah datang dari Allah. Tu'til mulka man tasha. Allah lah yang mengangkat, menjadikan kekuasaan kerajaan yang Allah kehendaki. Kemudian datang siul mulka mimman tasha, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, adalah Allah juga yang memuliakan orang Allah kehendaki. Wa tuzillu man tasha, dan juga Allah pula yang merendahkan orang juga yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, dengan kekuasaanmu yang baik, yang sempurna. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa segala sesuatu. Sapa sing mengucap hari itu dengan kalimat ini, maka Allah akan membanggakan, dan bahkan Allah tidak hanya akan mengabulkan doa-doanya, tapi akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan-ucapan kita yang mesti kita banyak ucapkan pada hari ini. Nah, kemudian bagi yang puasa Arafah akan dapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 2 tahun. Ya sapa sing poso dina iki 30 dosane 2 tahun. Setahun sing wis lewat, setahun sing arep teko. Ora makna sesuk bentuk dosa ya Pak ya. Tidak ada dosa yang direncanakan. Karena orang-orang mukmin tidak akan merencanakan perbuatan dosa. Karena takut kepada Allah SWT. Nang kadang menungso kuwi lali. Soalnya kadang-kadang lali. Kadang-kadang adu niku ora kelingan. Nek ngono kadang-kadang kita niku napa? Ya ngerti. Nang ora iso endo. Nah, terpaksa. Piye iki jenenge? Wah. Contoh numpak angkot isine cowek kabeh, kuatokan mini kabeh. Nek merem ya parung jalan. Nek meleh kaya sinamata kata Pak Suryanto. Tapi kaya nikmat ya. Makanya diangkot itu. Contoh, itu jenenge adalah dosa yang dapat dihindari. Ada lagi namanya damban fujiatan. Dosa sing ora disengaja nang tekone mak bedunduk ujug-ujug. Kok iso? Pas ngepit ya. Nang lampu bangjo noleh ngiwa nang pupu, astagfirullahalazim. Mosok pitik enek yang lampu bangjo. Pitik dicantol oke. Itu loh contoh itu. Saya Pak Arif ayam kampus. Saya wong dandan saya iki ora malah saya menyadari. Ditung-itungi wong hijaban wong jilbaban ki yo akeh. Nek wong sing ngono ki mas saya akeh Mas. Ada wong jilbaban yo akeh, wong wudungan yo akeh. Nek wong sing ora klambene saya akeh. Alasannya sumuk jadi Pak Arif. Ini makanya itu jenis yang rasa dihindari. Itulah yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kadang-kadang kita juga punya dosa apa? Ada dosa tadi yang enggak dapat dihindari. Dosa yang namanya tiba-tiba. Ada dosa karena kelalaian kita. Kadang-kadang ada itu lali. Lali. Astagfirullahaladzim. Nah, Pak Topeng itu Senin wingi kondaku poso. Lah aku iki kon nglamarke wong nang Boyolali. Ditawar aku. Wah aku neng kono ki dingone yo madang, ngombe yo ngantek, ngombe snack yo mangan, tekan rumah sik nyokot tempe, bar nyokot tempe kok kelingan, aku nak yo poso. Nah terus tak takoni ngene. Terus poso. Wah aku rumangsa wis kakean aku mangan tak batalke kleru beng aku ngono. Oh malah lucu, wis terangno to, Mbok kowe iki lali ngantek-entek sak wakul ora apa-apa, lali. Tapi aku isin arep Gusti Allah tak lali ku kakean malah dibatalake. Walah. Pak Taufik aku wis. Lah aku piye isin arep Gusti Allah ngapa? Masa lali kakean itu. Lali sithik ora apa-apa, lali kakean bang. Masa aku madang. Ya toh, lawuh nganti 7. Urung Darussalam nanti 10 menu ya. Yang bosannya ketok 16 itu.
Itu loh. Kuwi ngantek lali. Lali ya Allah. Ipi poso poso kok nek poso kok ya akeh men nek ku mangan mau. Jadi ya ora apa-apa, ora masalah. Jenenge wong lali niku mboten anan kume, dimaafkan oleh Allah. Saya pernah ngalami. Kayak gitu pengalami. Wis jelas mangkati poso wis. Rukyah itu sadar poso. Begitu kemudian dijak jagongan cepake wedang sak gelas gede iki lho, jan gelas gede teh ngene gede sing cekelane kuwi. Tahu goreng gede tak pangan. Gedang goreng tak pangan. Gedang godhog kok tak pangan. Lah mbasan aku bar ngombe kok aku ora kok pahit-pahit ya apa? Ya Allah, iki mong poso, pantesan untuk pahit-pahit sithik. Nah, ki segone lagi ditokke. Beh, ki magribe kurang sak jam kas aku. Nah, ki akan alasan nopo ya aku muni poso. Untungnya Allah nulung aku lho, Pak bel. Pring. Lah nonton jane yang balik ya bel sekolah. Aduh, iki alasannya Pak yang ngabutan iki enten bel. Kula kesesu ngono alasane ngono wae. Kok ngomong kono bojoku. Suara ki piye iki. Oh iso ngono, lali. Lali. Lah ngomong kelingane kan saurunge madang. Pas madang lagi kelingan ya ora apa-apa. Kilo jenah-jenah kadang wong lali ngoten niku. Neng ngoten niku mboten dosa. Nah, itulah makanya. Lah, cari paling nek pasar terus kelingan piye? Yes, nek kelingan ya tokno sing ditokke. Saya bablasno. Ora perlu dutah-utah malah mutah-mutah sengaja malah batal. Nah, inilah usaha kita. Monggo kita maksimalkan hari ini dengan amal-amalan yang saleh. Dan insyaallah kita tidak akan menjadi orang-orang yang sia-sia. Kenapa? Siyamu yaum Arafah aktasibu 'ala Allah yukaffira as-sana allati qabla wa sana allati ba'da. Poso Arafah niku Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap tentu dikabulkan oleh Allah menghapuskan dosa yang kemarin setahun dan yang setahun akan datang. Maka jangan sampai kita pun sia-siakan. Go saureng kuntur takbir ping 3 karo maca la ilaha illallah ping 3. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, selamat berbanyak-banyak amal dan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.